السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, sejak kemarin Ramadan telah dimulai. Bulan puasa ini telah Allah Ta'ala sediakan untuk kita secara khusus untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan untuk perbaikan rohani kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap Ahmadi untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari bulan ini. Namun, harus selalu diingat bahwa manfaat yang sejati hanya akan diperoleh ketika setelah Ramadan pun kita tetap memelihara standar kecintaan kepada Allah dan ibadah, bahkan berusaha meninggikannya. Maka barulah kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi tujuan penciptaan kita. Sebagaimana dalam beberapa Jumat yang lalu, saya telah menyampaikan tentang kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala, cara dan standar ibadah beliau, serta nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk yang beliau berikan kepada orang-orang yang beriman untuk mengamalkannya. Kemudian, saya juga menyampaikan peristiwa-peristiwa tentang hamba sejati beliau, Hazrat Masih Maud alaihissalam, dalam mengikuti sepenuhnya uswah hasanah Rasulullah SAW. Maka tema ini masih berlanjut hingga sekarang, dan hari ini pun dalam kaitannya dengan Ramadan, tema ini akan terus berlanjut. Saya akan menyampaikan beberapa peristiwa dari sisi ini terkait dengan kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang di dalamnya tergambar hubungan dengan Allah Ta'ala dan kecondongan kepada doa-doa. Ini juga merupakan karunia khusus Allah Ta'ala, bahwa Dia telah membawa kita hingga pada peristiwa-peristiwa tentang ibadah dan kecintaan kepada Allah dari Sang Junjungan dan Sang Hamba sejati ini, sampai saat kita memasuki bulan Ramadan. Kita mendapat taufik untuk mengevaluasi diri kita juga dari sisi ini, dan kita memperolehnya agar kita dapat memperbaiki keadaan-keadaan kita. Maka peristiwa-peristiwa yang akan saya sampaikan atau yang telah saya sampaikan, hendaklah setiap orang di antara kita menjadikannya sebagai pedoman untuk memperbaiki keadaan rohani kita dan untuk mengevaluasi diri, serta terus berusaha bahwa kita juga akan mengamalkan hal-hal dan amalan-amalan yang merupakan cara ibadah junjungan kita, Hazrat Muhammad Mustafa SAW, dan Sang Hamba sejati beliau, yang merupakan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Janganlah hanya sampai pada ini saja, bahwa kita mendengar peristiwa-peristiwa ini dan merasa senang, tetapi ini harus menjadi pedoman bagi kita. Saya akan menyampaikan satu riwayat Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib mengenai Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau menulis pernyataan Maulwi Muhammad Abdullah Batalwi Sahib, di mana beliau menuturkan, ini kemungkinan peristiwa tahun 1907. Suatu kali, Amatur Rahman Sahibah, putri Qazi Ziauddin Sahib almarhum, yang juga adalah saudara saya dari pihak ibu, beliau memberikan kepada saya selembar kertas, yang merupakan kertas yang tidak terpakai lagi. Akan tetapi, karena di atasnya terdapat tulisan tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan Hazrat Ummul Mukminin ayyadahallahu ta'ala, oleh karena itu saya memperolehnya dengan penuh kegembiraan sebagai tabarruk dan menyimpannya. Kemudian menuturkan, suatu waktu entah bagaimana kertas itu hilang dari saya, masuk ke dalam buku-buku. Tetapi bagaimanapun juga, karena kertas itu berkaitan dengan suatu peristiwa yang Amatur Rahman Sahibah sendiri ceritakan kepada saya, maka dari itu, dalam tulisan yang ditulis secara biasa di atas kertas itu, sehingga kertas itu sebenarnya tidak terpakai lagi, namun dari ini terpancar cahaya tentang bagaimana ta'alluq billah, hubungan dengan Allah, ketakwaan, kesucian, dan larutnya Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam ibadah.
Menuturkan, oleh karena itu, saya menganggap perlu untuk menyebutkannya. Ammatur Rahman Sahibah, pada masa-masa ketika beliau tinggal di rumah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ia melihat dan menceritakan kepada saya bahwa suatu hari Hazrat Masih Maud alaihissalam dan Hazrat Ummul Mukminin ingin mencoba untuk melihat apakah dapat menulis di atas kertas dengan mata tertutup atau tidak. Ini adalah suasana rumah tangga di antara mereka. Ketika percobaan ini sedang berlangsung antara suami istri ini, maka akhirnya ia memegang secari kertas itu, dan di atasnya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis kalimat yang saya ingat kata demi kata. Meskipun kertasnya telah hilang, tetapi saya mengingatnya, dan dengan penuh keyakinan saya dapat mengatakan bahwa jika kertas itu ditemukan kembali, maka kata-kata inilah yang tertulis di atasnya. Apa yang Huzur tulis dalam keadaan mata tertutup adalah, manusia seharusnya setiap saat takut kepada Allah Ta'ala dan 5 waktu berdoa di hadiratnya. Jadi, inilah standar yang senantiasa beliau ajarkan kepada para pengikut beliau. Beliau setiap saat senantiasa memikirkan agar bagaimana para pengikut beliau, bahkan setiap orang yang beriman, haruslah menjadi orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah dan selalu memperhatikan ibadah. Bagaimanapun, tulisan Hazrat Ammajan yang juga ada di tulisan tersebut, ini juga akan saya sampaikan yang berkenaan dengan kehidupan berumah tangga. Kata-kata sederhana Hazrat Ammajan berbunyi, Mahmud adalah anak saya yang tercinta. Janganlah ada seorang pun yang mengatakan sesuatu kepadanya. Dan kemudian satu kalimat lagi tentang anak-anak, yaitu Mubarak Ahmad meminta biskuit. Jadi, ini adalah tulisan-tulisan keduanya. Ini yang mereka berdua tulis adalah pembicaraan-pembicaraan biasa rumah tangga. Kemudian menuturkan, tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam meskipun terputus-putus, akan tetapi jelas, meskipun ditulis dengan mata tertutup, dan tampak seperti ditulis dengan cara mengalirkan pena, namun bagaimanapun juga, di dalamnya terdapat kekuatan dan dapat dibaca. Meskipun ditulis dengan mata tertutup, di dalamnya terdapat keteraturan baris seperti halnya tulisan-tulisan lain beliau, dan seperti halnya dalam tulisan-tulisan seseorang yang menulis dalam garis lurus, itu tetap terjaga, garisnya lurus. Sementara itu, huruf-huruf Hazrat Ummul Mukminin berada di atas dan di bawah, dan pembagian barisnya juga tidak terjaga. Kemudian menuturkan, tetapi satu hal khusus yang ada di dalamnya, yang selalu mengesankan bagi saya, dan memang ini sungguh mengesankan, yakni saat beliau sedang duduk di rumah beliau dengan santai, lalu tiba-tiba suatu hal harus ditulis oleh Huzur alaihissalatu wassalam secara spontan, maka yang terlintas dalam diri beliau tidak lain hanyalah kalimat-kalimat nasihat. Sementara tulisan Hazrat Ummul Mukminin adalah apa yang ada dalam pikiran beliau dan sesuai dengan suasana yang ada pada saat itu. Dan ini adalah kenyataan, yakni inilah perbedaan yang ada antara seorang utusan Tuhan dan manusia biasa. Jadi di dalam hati beliau ada suatu keperihan, bagaimana agar manusia dapat didekatkan kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana agar timbul dalam diri manusia kecintaan terhadap ibadah. Jadi, ini adalah suatu hal sederhana dari suasana berumah tangga. Mia Abdullah Sahib Sanauri menyebutkan, pada tahun 1884, Hazrat Sahib berkehendak untuk pergi keluar dari Kadian untuk melakukan khalwat di suatu tempat, dan juga akan melakukan perjalanan di Hindustan. Maka dari itu, beliau berkehendak untuk berkhalwat di Sujanpur, dan berkaitan dengan hal ini, Huzur telah mengirimkan kepada saya, yakni Mia Abdullah, sebuah kartu pos yang ditulis dengan tangan beliau sendiri. Maka saya menjawab, mohon saya juga agar disertakan dalam perjalanan ini. Huzur lalu menyetujuinya. Namun kemudian Huzur menerima ilham berkaitan dengan perjalanan ke Sujanpur, yakni pemecahan kesulitanmu akan terjadi di Hoshiarpur. Maka beliau pun meninggalkan keinginan untuk pergi ke Sujanpur dan berniat untuk pergi ke Hoshiarpur. Ketika beliau pada bulan Januari 1886 hendak pergi ke Hoshiarpur, maka dengan menulis surat, Hazrat Sahib memanggil saya ke Kadian dan menulis surat kepada Syekh Meher Ali, seorang tokoh di Hoshiarpur, yang isinya, saya ingin datang ke Hoshiarpur untuk 2 bulan. Jadi tolong carikan sebuah rumah yang terletak di pinggir kota, yang di dalamnya juga terdapat ruangan di lantai atas.
Syekh Meher Ali lalu mengosongkan salah satu rumahnya yang terkenal dengan nama Tawilah. Huzur berangkat dengan duduk di suatu kereta kecil melalui jalan Sungai Beas. Mia Abdullah Sahib menuturkan, saya bersama-sama dengan Syekh Hamid Ali dan Fateh Khan. Fateh Khan adalah penduduk Rasulpur yang berdekatan dengan Tanda distrik Hoshiarpur dan sangat mengimani Huzur alaihissalatu wassalam, tetapi sangat disayangkan ia keluar karena berada di bawah pengaruh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Ketika Huzur sampai di sungai, maka mereka mengambil perahu untuk menyeberangi sungai. Ketika perahu sedang berjalan, Huzur alaihissalam bersabda kepada saya, Mia Abdullah, persahabatan dengan orang kamil sempurna adalah seperti perjalanan menyeberangi sungai ini yang di dalamnya ada harapan untuk tiba di tepian dan juga ada kekhawatiran untuk tenggelam. Maksudnya, manusia yang bergaul dengan sosok yang kamil, orang suci, waliullah, dapat mengalami kedua macam kesudahan tersebut, yakni ia dapat menyeberang sebagaimana kita sedang pergi di sungai dengan perahu, namun perahu ini juga dapat menenggelamkan kita. Mia Abdullah menuturkan, saya mendengar sabda Huzur ini secara sekilas, tetapi ketika Fateh Khan menjadi murtad, maka saya teringat sabda beliau tersebut. Lalu menuturkan, kami sempat bermukim di desa Fateh Khan di perjalanan hari kedua sampai tiba di Hoshiarpur. Ketika tiba, Hazrat Sahib lalu tinggal di ruang lantai atas Tawilah, dan dengan maksud agar tidak terjadi perselisihan di antara kami, maka beliau menetapkan tugas yang berbeda untuk kami bertiga. Tugas memasak makanan diserahkan kepada saya. Fateh Khan diberi tugas agar dia membawa barang-barang kebutuhan pasar. Tugas Syekh Hamid Ali adalah melakukan tugas untuk lantai atas dan melayani tamu yang datang dan pergi. Setelah itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui selebaran-selebaran yang ditulis tangan mengumumkan, dalam masa 40 hari ke depan, mohon agar tidak ada yang datang menemui saya dan janganlah ada yang menyampaikan undangan ke saya. Setelah 40 hari ini berlalu, saya akan tinggal di sini untuk 20 hari lagi. Dalam masa 20 hari nanti, orang-orang yang ingin bertemu silahkan datang. Orang-orang yang bermaksud mengundang dapat mengundang. Dan orang-orang yang ingin melakukan tanya jawab silahkan. Hazrat Sahib juga memberi perintah kepada kami bahwa rantai bagian dalam pintu harus selalu terpasang, yaitu pintu harus terkunci dari dalam. Dan di rumah pun jangan ada seorang pun yang memanggil saya. Jika saya memanggil seseorang, maka berilah jawaban sampai batas yang diperlukan. Dan jangan ada seorang pun yang datang kepada saya di ruangan lantai atas, yakni jangan ada orang lain yang datang ke lantai atas di mana beliau alaihissalatu wassalam tinggal. Namun demikian beliau bersabda, makanan untuk saya hendaknya diantarkan ke atas. Setelah diantarkan, jangan menunggu saya untuk makan. Piring yang kosong dapat diambil di waktu berikutnya. Mengenai solat, saya akan menunaikannya sendiri di atas karena sedang menjalani khalwat. Oleh karena itu, saya akan solat di atas, sedangkan kalian dapat solat di bawah. Untuk solat Jumat, beliau bersabda, karena solat Jumat adalah wajib, maka carikanlah sebuah masjid yang sunyi di pinggiran kota, agar solat dapat dilaksanakan secara terpisah. Alhasil, di luar kota terdapat sebuah kebun yang di dalamnya ada masjid yang kecil yang tidak terpakai. Di hari Jumat, Huzur pergi ke sana, mengimami kami solat, dan beliau juga yang menyampaikan khutbah. Mia Abdullah Sahib menuturkan, saya biasa naik ke atas untuk meletakkan makanan dan tidak berbicara apa-apa dengan Huzur, kecuali jika Huzur sendiri yang berbicara kepada saya. Maka saya pun menjawabnya. Pada suatu ketika, beliau bersabda kepada saya, wahai Mia Abdullah, pada hari-hari ini pintu-pintu besar rahmat Allah Ta'ala terbuka bagi saya. Dan terkadang untuk waktu yang lama, Allah Ta'ala terus berbicara dengan saya. Jika peristiwa-peristiwa ini dituliskan, niscaya akan menjadi beberapa halaman panjangnya. Mia Abdullah Sahib juga mengatakan, wahyu mengenai putra yang dijanjikan pun turun di masa khalwat ini. Setelah kembali dari Hoshiarpur, beliau langsung mengumumkan nubuatan tersebut. Nubuatan ini diumumkan pada tanggal 20 Februari 1886, yang dalam jemaat dikenal dengan nubuatan Muslih Maud. Merupakan suatu kebetulan yang istimewa bahwa hari ini juga adalah tanggal 20 Februari, hari penggenapan nubuatan tentang putra yang dijanjikan, yang tergenapi dengan penuh keagungan. Putra yang dijanjikan itu, yang lahir sesuai nubuatan, menegakkan khilafat selama 52 tahun,
dan Allah Ta'ala menganugerahinya dengan banyak keberhasilan. Segala nubuatan, ilham, dan hal-hal yang disebut dalam nubuatan Muslih Maud itu terpenuhi dalam diri Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Saya menyebutnya sebagai kebetulan yang istimewa karena peristiwa ini terlintas di hadapan saya tepat pada hari ini, padahal bisa saja muncul sebelumnya atau sesudahnya. Di dalamnya terdapat hikmah dari Allah Ta'ala, yakni hal itu muncul di hari ini, dan saya pun dapat menyampaikannya. Berkenaan dengan tanggal 20 Februari, hari nubuatan Muslih Maud, telah dijelaskan latar belakang bagaimana beliau pergi menjalani khalwat dan beliau menerima kabar suka. Hari Muslih Maud sedang diadakan di berbagai jemaat. Melalui ini sejarah dapat diketahui. Program-program juga disiarkan di MTA dan harus disaksikan. Mia Abdullah menuturkan, setelah 40 hari berlalu, sesuai dengan pengumuman, beliau tinggal lagi untuk 20 hari di sana. Pada masa itu, banyak yang mengadakan undangan, ada yang datang untuk berdiskusi keagamaan, dan orang-orang dari luar yang pernah bertemu Huzur juga datang sebagai tamu. Pada hari-hari itu pun terjadi perdebatan beliau dengan Murlidar yang tercatat dalam buku Surma Chashma Arya. Setelah 2 bulan selesai, Hazrat Sahib kembali ke Kadian melalui jalan yang sama. Sekitar 5 mil dari Hoshiarpur terdapat makam seorang wali. Di sana, di sebuah taman yang rindang, Huzur turun dari kendaraan dan bersabda, "Tempat ini teduh dan bagus, mari kita berhenti sejenak." Beliau kemudian menuju makam tersebut. Mia Abdullah menuturkan, saya mengikuti beliau dari belakang, sedangkan Syekh Hamid Ali dan Fateh Khan tetap berada di dekat kendaraan. Huzur membuka pintu makam, masuk, berdiri di bagian kepala kuburan, mengangkat tangan dan berdoa sejenak. Setelah kembali, beliau bersabda, "Ketika saya mengangkat tangan untuk berdoa, wali yang dikuburkan di sini keluar dari kuburnya dan duduk berlutut di hadapan saya. Jika Anda tidak bersama saya, maka saya akan berbicara dengannya." Beliau menyebutkan bahwa matanya besar dan kulitnya berwarna sawo matang. Beliau lalu meminta agar penjaga makam ditanya tentang kehidupan sang wali tersebut. Penjaga itu berkata bahwa ia sendiri tidak pernah melihatnya karena wafatnya sudah hampir 100 tahun yang lalu. Tetapi dari ayah dan kakeknya, ia mendengar bahwa beliau adalah wali besar di daerah itu dan sangat berpengaruh. Ketika ditanya tentang rupa sang wali, penjaga itu mengatakan bahwa kulitnya sawo matang dan matanya besar, sama seperti yang disebutkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Sebagian orang mengatakan bahwa percakapan dengan orang yang telah wafat dapat terjadi pada orang-orang saleh, para wali Allah, dan para nabi. Itu adalah cara Allah Ta'ala sendiri. Setelah perjalanan itu berakhir dan semua tiba di Kadian, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menanyakan kepada Mia Abdullah tentang apa yang dilakukan Hazrat Sahib selama masa khalwat dan bagaimana beliau beribadah. Mia Abdullah menjawab, "Kami tidak mengetahui secara rinci karena beliau tinggal di ruangan atas dan kami tidak diperintahkan naik kecuali dengan izin untuk mengantarkan makanan. Pada suatu hari, ketika mengantarkan makanan, Hazrat Sahib bersabda, saya menerima ilham, burika man fiha wa man haulaha." Beliau menjelaskan, man fiha merujuk kepada diri saya, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, sedangkan man haulaha berarti Anda semua yang ikut bersama saya. Mia Abdullah Sahib lalu menuturkan, saya saat itu sepanjang hari berada di dalam rumah. Hanya hari Jumat saja keluar bersama Huzur alaihissalatu wassalam, dan Syekh Hamid Ali pun kebanyakan tinggal di dalam rumah. Akan tetapi Fateh Khan lebih sering berada di luar sepanjang hari, dan kurang lebih saat ilham ini pun ia sedang berada di luar. Ini menurut pandangan Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Mia Abdullah Sahib juga menuturkan, pada masa itu, Fateh Khan adalah pengikut Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang sangat setia, hingga sering berkata kepada kami,
saya menganggap Hazrat Sahib sebagai Nabi. Mendengar ini, saya, Mia Abdullah, merasa gelisah karena menurut keyakinan yang umum, tidak mungkin Nabi datang lagi. Namun Fateh Khan saat itu sedemikian rupa setia sehingga menyebut beliau sebagai Nabi bahkan sebelum beliau mengambil baiat atau membuat pendakwaan diri apapun. Peristiwa itu terjadi 3 atau 4 tahun sebelumnya. Akan tetapi ketika ia kemudian tergelincir, ia pun menjadi murtad. Oleh karena itu, manusia pun harus senantiasa berdoa agar memperoleh kesudahan yang baik dan terus berusaha memperkuat iman, khususnya dalam doa-doa di bulan Ramadan, agar Allah Ta'ala meneguhkan kita dalam keimanan. Mia Abdullah juga menyebutkan, suatu kali saya mengantarkan makanan, lalu Huzur bersabda, Allah berbicara kepada saya dengan cara sedemikian rupa, sehingga jika sedikit saja diungkapkan, maka orang-orang yang tampak sebagai pengikut akan berpaling. Dan memang, ketika beliau kemudian menyampaikan pendakwaan diri beliau, sebagian orang berpaling dan semakin menentang karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa Allah Ta'ala dapat berbicara dengan cara demikian. Kemudian, mengenai salat beliau, sebagian orang berkenaan dengan hal fikih dalam salat membahas tentang bagaimana cara berdiri memegang tangan dan bagaimana tentang gerakan-gerakan salat, bagaimana ibadah salat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ada satu peristiwa bahwa Mia Ali Muhammad Sahib menerangkan cara solat Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai berikut. Suatu saat, saya melihat Huzur solat sunat. Beliau solat sunat sebelum solat fardu. Huzur alaihissalam mengikat tangan di atas pusar. Jari tengah tangan kanan beliau sampai ke siku tangan kiri, atau sedikit mundur. Ketika sujud, beliau meletakkan dahi di antara kedua tangan dan hidung menyentuh tanah dengan jari-jari lurus menghadap ke arah Ka'bah. Ketika bangun dari sujud, sorban beliau yang longgar kadang bergeser dan beliau membetulkannya dengan jari. Beliau biasa solat sunat di Masjid Aqsa di sebelah selatan kuburan ayahanda beliau. Setelah itu, solat fardu dimulai dan diimami oleh Hazrat Maulwi Nuruddin Sahib. Demikian juga, Hazrat Muhammad Jamil Sahib menerangkan, pada masa wabah tahun yang pertama, ketika beliau bermukim di kebun beliau bersama keluarga, para sahabat pun melakukan penjagaan di malam hari. Tinggal di tempat terbuka pada saat merebaknya wajah adalah lebih tepat. Oleh karena itu, beliau tinggal di sana. Alhasil, pada malam hari, mereka melihat beliau sibuk dalam solat. Tidak diketahui pada waktu kapan beliau tidur. Demikian pula, Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahman Sahib mengatakan, Huzur salat tahajud dengan sangat khusyuk. Saat itu terdengar juga suara dari salah satu jendela depan masjid yang kecil itu. Huzur saat salat biasa mengulang-ulang ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Doa ini pun harus kita baca berulang kali agar Allah Ta'ala senantiasa meneguhkan kita di atas jalan petunjuk. Hazrat Master Nazir Hussain Sahib menerangkan berkenaan dengan cara solat tahajud beliau dengan menulis, suatu kali dalam perjalanan ke Jhelum, kami singgah di Lahore di Mubarak Manzil, kediaman kakek saya. Hazrat Masih Maud alaihissalam menginap di sini, di satu kamar yang disiapkan untuk tidur beliau. Kemudian menulis, saya pun berada di luar kamar di dekat pintu serambi rumah. Di sekitar pukul 3 pagi, ketika saya terbangun dan melihat ke dalam kamar, saat itu Huzur sedang menunaikan solat. Saya pun berwudu dan mencoba mengikuti solat beliau dengan sedikit jarak di belakang beliau. Saya berusaha sekuat tenaga mengikuti saat beliau berdiri, ruku, dan sujud. Akan tetapi saya tidak mampu mengikuti beliau. Hanya solat 2 rakaat saja, lalu saya pun merasa kelelahan. Di rakaat saat saya mulai mengikuti beliau, saya sudah merasakan kelelahan saat berdiri.
शुरू ही की थी, क़याम में ही थे, तो कहते मैं थक गया और menuturkan, saya pun lantas sholat sendiri secara terpisah. नमाज पढ़नी शुरू कर दी। Jadi ini adalah salah satu contoh ibadah beliau dalam mengikuti junjungan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah upaya agar bagaimana terpenuhi hak beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian menuturkan, बहरहाल कहते हैं कि दिन के वक्त जब pada siang hari ketika kami duduk di sekitar Huzur dan Huzur memberikan penekanan kepada jemaat beliau untuk melaksanakan sholat tahajud, पढ़ने की ताकीद फरमा रहे थे, menasihati jemaat untuk melaksanakan sholat tahajud, maka hamba yang lemah ini bertanya, jika tahajud tidak dapat dilakukan, lalu apa yang setidaknya harus dilakukan? Ada juga yang bertanya saat ini, jika tahajud tidak sempat dilakukan, maka apa yang harus dilakukan? Menanggapi pertanyaan ini, Huzur bersabda, dalam keadaan seperti itu, seseorang harus banyak membaca istighfar, banyak memuji Allah dan mengagungkannya, karena dengan ini taufik untuk melaksanakan tahajud akan diperoleh. Jadi, doa-doa yang beliau ajarkan bukanlah untuk menggantikan tahajud, melainkan agar mendapat taufik untuk dapat melaksanakan tahajud. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga menulis, ketika saya lalai melaksanakan tahajud, ini mungkin pernyataan Mirza Bashir Sahib atau pernyataan perawi, maka saya mengamalkan ini dan saya akhirnya mendapat taufik untuk melaksanakan tahajud. Jadi inilah cara yang seharusnya kita amalkan juga saat ini, saat merasakan kelalaian. Saat ini kita sedang menjalani Ramadan dan taufik untuk menunaikan tahajud memang diperoleh sampai batas tertentu. Jika tidak diperoleh, maka kita harus berusaha. Memang benar bahwa tarawih dilakukan di masjid, dan ini merupakan pengganti bagi orang lemah dan sakit, atau mereka yang tidak dapat bangun di pagi hari, atau tidak dapat meluangkan lebih banyak waktu. Tetapi ini bukanlah pengganti yang dapat memenuhi haknya secara penuh. Sunnah Rasulullah SAW dan teladan sang hamba sejati beliau adalah bahwa tahajud dilakukan dengan bangun di malam hari. Oleh karena itu, meskipun tarawih telah dilakukan, usaha yang harus dilakukan adalah tetap sholat nafal 2 rakaat atau 4 rakaat, karena sholat tahajud tetap harus dilakukan. Demikian pula, Hazrat Khairuddin Sahib meriwayatkan, suatu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam pada hari-hari musim semi di pagi hari, sekitar pukul 8 meninggalkan Qadian untuk berjalan kaki di jalan yang terletak antara Haini dan Qadir Abad. Beliau melakukan sholat nafal 2 rakaat saat tiba di perbatasan Qadian dan kemudian kembali ke Qadian melalui desa kami. Artinya, bahkan saat berjalan kaki pun beliau tetap mengingat ibadah. Sekarang pun yang harus dilakukan oleh mereka yang tinggal di Qadian dan sekitarnya adalah melaksanakan sholat nafal dan juga sholat-sholat lainnya di Qadian, karena mengingat kedudukannya sebagai tempat yang suci, dan oleh karena itu tingkatkanlah juga standar-standar dalam ibadah-ibadah untuk memenuhi hak tempat suci ini. Hazrat Malik Niyaz Muhammad Sahib menuturkan, pada tahun 1904, ketika saya pergi ke Qadian, Hazrat Masih Maud alaihissalam selama kasus Karamdin, beliau sering pergi ke Gurdaspur. Ketika saya juga pergi ke sana, Huzur tinggal di sebuah rumah di dekat kolam bersama para sahabat beliau yang juga tinggal di sana. Langgar hana pun dijalankan di tempat yang sama. Di pengadilan, saya melihat bahwa untuk Huzur sebuah tikar dibentangkan dan Huzur duduk di atasnya, dan para sahabat lainnya juga duduk di atasnya. Itu adalah tikar yang besar. Satu hal yang saya perhatikan dan sangat saya ingat adalah tentang Huzur yang selalu dalam keadaan berwudu. Yakni ketika Huzur pergi buang air kecil dan sebagainya, setelah itu Huzur pasti akan berwudu. Dan dari situ saya yakin bahwa Huzur alaihissalam selalu dalam keadaan berwudu. Beliau selalu membaca Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim dengan sangat perlahan dan terus-menerus. Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahman Sahib meriwayatkan, pada masa-masa awal, kebiasaan Huzur adalah Huzur dalam solat umumnya datang ke masjid paling awal. Jadi suatu kali saya mencoba untuk datang lebih awal, tetapi Huzur sudah ada di sana terlebih dahulu. Huzur Akdas menghabiskan sebagian masa muda beliau yang meliputi sekitar 7 tahun di Sialkot. Di sana juga hari-hari dan malam-malam yang beliau lalui di sana, yang paling menonjol adalah kecintaan beliau kepada Allah. Dan siapapun yang mengetahui, secara khusus menyebutkan khalwat dan kesendirian Huzur, serta larut dan khusyuknya beliau dalam solat dan tilawat. Dalam hal ini,
Saya juga akan sampaikan kesaksian beberapa orang terpercaya dan terhormat dari Sialkot. Hakim Badar Hussein Sahib menulis, ini adalah kesaksiannya, meskipun ia setelah pendakwaan diri Hazrat Masih Maud alaihissalam, ia termasuk di antara musuh Ahmadiyah yang terdepan, dan sebagai seorang penulis, ia pun melontarkan keberatan yang keras terhadap beberapa peristiwa Hazrat Masih Maud alaihissalam, tetapi kenangan suci tentang masa tinggal Huzur di Sialkot tidak dapat dilupakan bahkan di tengah permusuhan. Maka ia menulis, sosok ini yang merupakan insan yang sangat terpercaya, penuh dengan kebaikan dan kepribadian, berjiwa luhur dan berhati mulia, dan memiliki semangat tinggi sehingga tidak takut dengan siapapun. Dan begitu beliau masuk, beliau meminta air untuk berwudu, dan setelah selesai berwudu, beliau melaksanakan sholat maghrib. Ada juga ibadah lain beliau, dan beliau larut dalam hal itu. Setelah itu, beliau pun melakukan zikir ilahi. Kemudian, pemimpin Muslim terkenal, Maulvi Zafar Ali Khan Sahib, ayahnya yang terhormat, yang adalah editor Surat Kabar Zamindar, Munshi Sirajuddin Sahib yang telah wafat menyatakan, Mirza Ghulam Ahmad sekitar tahun 1860 atau 1861 adalah seorang juru tulis di distrik Sialkot. Pada saat itu beliau berusia 22 atau 23 tahun, dan kami dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di masa muda pun beliau adalah sosok yang sangat saleh dan muttaqi. Setelah bekerja, seluruh waktu beliau dihabiskan untuk mempelajari agama, dan beliau jarang bergaul dengan orang banyak. Suatu ketika, Hazrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani bertemu Syed Mir Hasan Sahib di Sialkot, yang juga telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca ia berkata, sayang sekali, kita tidak menghargai kedudukan beliau. Saya tidak sanggup menjelaskan bagaimana kesempurnaan rohani beliau. Kehidupan beliau bukanlah kehidupan seperti manusia biasa, tetapi termasuk di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang istimewa, dan sangat jarang sosok seperti ini datang di dunia. Ada juga sebuah peristiwa tentang seorang pria awam dari sebuah desa. Bagaimana ia juga mengenali cahaya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Cahaya itu memancar dari wajah orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan orang-orang pilihan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Hazrat Walidah Sahibah, yakni ibunda, meriwayatkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam berkata kepada beliau, suatu ketika saya pergi ke Bukit Dalhousie untuk urusan perkara pengadilan, lalu di perjalanan hujan turun. Saya dan teman saya turun dari kendaraan delman dan pergi ke rumah seorang penduduk pegunungan yang berada di dekat jalan. Teman saya pergi terlebih dahulu dan meminta izin kepada tuan rumah untuk masuk, tetapi ia menghentikan kami. Itu mungkin adalah rumah berupa ruangan kecil. Rumah-rumah orang miskin memang seperti itu pada waktu itu. Jadi mereka berdua saling berdebat. Ketika teman saya mengatakan bahwa saya ingin masuk, ia berkata, saya tidak akan mengizinkan masuk. Alhasil terjadilah perselisihan. Hazrat Sahib bersabda, saya mendengar perdebatan ini lalu maju ke depan, dan begitu mata saya dan mata tuan rumah itu bertemu, sebelum saya sempat berkata apa-apa, beliau menundukkan kepala dan berkata, masalahnya adalah saya mempunyai anak perempuan yang masih kecil, jadi saya tidak mengizinkan orang asing masuk ke rumah, tetapi Anda boleh masuk. Hazrat Sahib bersabda, beliau adalah orang asing, saya tidak mengenalnya dan ia tidak mengenal saya. Jadi ini sebenarnya adalah cahaya ilahi. Ini adalah tanda kemuliaan dan ibadah yang terpancar dari wajah beliau, sampai orang ini juga melihatnya dan berkata, baiklah Anda boleh masuk. Allah Ta'ala selalu ada dalam pikiran beliau. Tidak ada kesibukan atau urusan lain yang menjauhkan beliau dari mengingat Allah. Jadi, dalam kasus pengadilan pun, kita telah melihat contoh yang sama. Saya telah menyebutkan
kejadian itu sebelumnya juga. Di saat-saat yang rapuh seperti itu, mengatur pelaksanaan solat adalah hal yang sulit, yakni ketika suatu perkara sedang disidangkan, tetapi beliau begitu bertawakal dan tidak mengharapkan apapun karena larut dalam kecintaan kepada Allah, sehingga ketika suatu perkara disidangkan di pengadilan, beliau dapat dipanggil kapan saja, petugas dapat memanggil kapan saja. Tetapi begitu waktu solat tiba, beliau meninggalkan panggilan pengadilan dan tanpa sedikit pun mengkhawatirkan kerugian yang akan ditimbulkan karena ketidakhadiran. Beliau memenuhi panggilan rumah Allah dengan mengucapkan labbaik dan hadir di hadiratnya. Inilah hal yang sebenarnya yang harus diingat oleh setiap orang, bahwa pada saat solat harus diutamakan dalam segala keadaan. Inilah teladan dan contoh yang merupakan ciri khas seorang mukmin. Beliau belajar hal ini dari sang junjungan beliau dan mengamalkannya, serta memberikan contoh ini kepada kita. Hazrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani telah menggambarkan keadaan beliau ini dengan sangat indah. Syekh Sahib menulis, rangkaian pengadilan ini sangat panjang dan beberapa kasus harus beliau tindaklanjuti hingga ke pengadilan tinggi. Saya ingin menarik perhatian para pembaca sirat kehidupan beliau ini pada satu hal dalam kehidupan Hazrat Mirza Sahib, yaitu ta'alluq billah, hubungan beliau dengan Allah. Mereka yang berkesempatan berada di dekat Hazrat Sahib dan mendengarkan nasihat-nasihat beliau, atau mereka yang telah membaca ceramah-ceramah beliau yang diterbitkan, mengetahui bahwa Hazrat Mirza Sahib selalu tangan bekerja tetapi hati bersama sang kekasih. Artinya hati beliau selalu sibuk mengingat Allah, dan beliau pun selalu memberikan nasihat yang sama. Dalam perkara pengadilan, cara menangani kasus umumnya terlihat bahwa penggugat atau tergugat berada dalam keadaan bingung dan gelisah. Tetapi ketika Mirza Sahib mengikuti perkara pengadilan, tidak ada kegelisahan dalam sikap beliau. Beliau tetap teguh dan percaya diri, dan hati senantiasa terpaku pada Tuhan. Sebagaimana mengikuti perkara pengadilan ini adalah semata-mata untuk memenuhi kewajiban beliau untuk menaati ayahanda. Di sana beliau tidak pernah meninggalkan solat dan tidak pernah mengabaikan kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Bahkan di pengadilan, saat solat, beliau akan larut sedemikian rupa, seolah-olah tidak ada pekerjaan lain. Dituliskan juga kejadian-kejadian di mana terkadang panggilan dari pengadilan datang, tetapi beliau tetap tidak peduli. Kemudian menulis, dalam perjalanan-perjalanan untuk mengikuti pengadilan ini pun, setiap saat perhatian beliau tertuju pada Sang Pencipta dan Rabbul Alamin. Beliau melihat dalam matahari yang terbit, bulan dan bintang-bintang yang bersinar di malam hari, air terjun dan sumber mata air, gunung-gunung yang tinggi dan megah, sungai yang mengalir, ladang yang hijau, kicauan burung dan suara guntur dan kilat. Beliau melihat hanya pantulan dari suatu zat dan kecemerlangan Mabda'ul Anwar, sumber segala cahaya yang terlihat. Artinya, dalam setiap perkara, beliau melihat kemahakuasaan Allah Ta'ala. Di setiap sudut, hanya penampakan sang kekasih sejati yang terlihat. Jika beliau sangat gelisah saat melihat keindahan bulan, itu karena di dalamnya pun terlihat tanda-tanda keindahan sang sahabat sejati itu. Di pancaran matahari, gelombang cahayanya terlihat, dan di setiap bintang, pemandangan kecemerlangannya terlihat. Di pemandangan-pemandangan yang elok dan anggun, menceritakan keindahan Sang Pencipta sejati. Setiap mata yang indah menunjukkan Dia, dan setiap helai rambut yang indah, tangan memberi isyarat ke arah Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap bunga dan taman, beliau mengharumkannya dengan keharuman taman keindahan dan kebaikannya. Beliau telah menjelaskannya dengan sangat indah. Hal yang sebenarnya adalah, Syekh Sahib menuturkan, meskipun secara lahiriah beliau pergi ke pengadilan-pengadilan itu, pada kenyataannya, dalam perjalanan-perjalanan itu pun, beliau habiskan untuk merenungi kesedihan dan kegelisahan manusia. Dalam menerangkan keadaan ini, beliau menulis, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya tentang perjalanan ke Dalhousie, di sana pun saat melihat pemandangan di perjalanan, beliau bersabda, betapa indahnya mata air dan padang rumput hijau di pegunungan. Alhasil, beliau fana dan tentram dalam zat yang Maha Esa itu, dan ini yang setiap saat meliputi diri beliau. Siang atau malam, dalam kesendirian atau di tengah keramaian, ingatan akan sang kekasih sejati ini tidak pernah terhapus dari hati. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib bersabda,
ibunda saya menerangkan, suatu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya telah diberitahu atau dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim harus banyak dibaca. Oleh karena itu beliau membacanya begitu sering, sehingga di malam hari saat berganti posisi di tempat tidur, kalimat ini terucap di lisan beliau. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berkata, ketika saya menyebutkan riwayat ini kepada Maulwi Syar Ali Sahib, beliau berkata, saya juga melihat bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam banyak melafalkan subhanallah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga mengungkapkan pengamatan beliau, yakni, saya selalu mendengar Hazrat Masih Maud alaihissalam melafalkan subhanallah. Beliau melafalkannya dengan sangat perlahan, berhenti dan berhenti, dengan tenang dan tentram, serta dengan lembut, mengulangi kata ini di lisan beliau. Seolah-olah dengan cara ini beliau juga merenungkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Pir Sirajul Haq Sahib Nu'mani menyebutkan kepada saya bahwa keadaan tidur Hazrat Sahib adalah setelah beberapa saat beliau akan bangun dan dari mulut beliau perlahan mulai melafalkan subhanallah, subhanallah, dan kemudian melanjutkan tidur. Hazrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis, Hazrat Masih Maud alaihissalam sangat mencintai kesunyian dan pengasingan dalam mengikuti jalan dan teladan junjungan beliau Hazrat Nabi Karim SAW. Dan jika beliau bisa memilih, maka beliau tidak akan pernah keluar. Hal ini diungkapkan oleh beliau dalam pidato dan tulisan beliau berulang kali. Singkatnya, ketika pengasingan beliau memberi pengaruh yang sangat kuat pada sifat beliau yang lembut dan suka menyendiri, dan beliau sepenuhnya condong kepada Allah Ta'ala melalui gejolak ilahiyah, maka beliau menulis surat kepada ayahanda beliau. Dengan membaca surat ini akan diketahui bagaimana Huzur alaihissalam sejak usia muda telah meninggalkan dunia ini dan selalu berpikir untuk memperkuat hubungan beliau dengan Allah Ta'ala. Surat yang ditulis di masa muda beliau ini adalah bagian dari sifat suci beliau dan kepribadian beliau yang bersih. Surat ini dalam bahasa Persia, sebagian isinya akan saya sampaikan. Beliau menulis kepada ayahanda beliau, pada hari-hari ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri dan dengan mata yang penuh pemikiran mendalam saya melihat, saya menyaksikan bahwa di semua negara dan kawasan, setiap tahunnya datang wabah yang memisahkan sahabat dari sahabatnya dan memisahkan orang yang dicintai dengan orang yang dicintainya. Dan tidak dalam satu tahun pun saya melihat bahwa api yang membakar dan peristiwa menyakitkan ini tidak menyebabkan gejolak kiamat. Melihat keadaan ini, hati telah menjadi dingin terhadap dunia dan wajah menjadi pucat karena takut akan hal ini. Pada hari-hari ini pun, keadaan dunia mengingatkan kita dengan cara yang sama bahwa di setiap arah api berkobar. Oleh karena itu, kita harus membangun hubungan yang semakin kuat dengan Allah Ta'ala. Dan beliau menulis dalam surat ini, seringkali dua bait syair dari Syekh Muslihuddin Sadi Sirazi terlintas dalam pikiran, dan air mata kesedihan pun mengalir. Makun takiyah berumrena paidar, mabash aiman azbaziya rozgar. Yakni janganlah bersandar pada umur yang tidak kekal, dan jangan pernah menganggap diri Anda aman dari permainan waktu ini. Yakni janganlah berpikir bahwa karena kita telah sibuk di dunia, kita menjadi aman. Kemudian menulis, lalu dua bait berikut ini berasal dari Farruh Qadiani. Pada waktu itu Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa menggunakan nama pena Farruh. Ini terdapat dalam diwan, kumpulan puisi tentang menaburkan garam pada luka hati. Bedunia edu, dil maban eno jua, ke waktu ajal, mirasat nagaha. Yakni wahai pemuda, janganlah mengikat hatimu pada dunia yang hina ini, karena waktu kematian datang secara tiba-tiba. Aku berharap bisa menghabiskan sisa hidupku duduk di sudut yang sunyi. Aku ingin menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang dan menyibukkan diri dalam mengingat Allah Ta'ala agar dapat memanjatkan maaf atas masa lalu dan memperbaiki apa yang telah terlewatkan. Dari surat ini diketahui, dan ini adalah surat yang panjang, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak mencari kemasyhuran dan kemuliaan, dan beliau memiliki hubungan yang murni dengan Allah Ta'ala. Merupakan kenyataan bahwa beliau sangat mencintai kesendirian dan pengasingan, sehingga beliau tidak akan pernah tampil di depan umum jika bukan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala.
Beliau bersabda, jika Allah Ta'ala memberi saya pilihan antara kesendirian dan keramaian, yakni mana yang lebih saya sukai, maka demi Zat yang Maha Suci, saya akan memilih kesendirian. Dia telah mendorong dan memaksa saya untuk terjun ke medan pengkhidmatan. Kelezatan yang saya rasakan dalam kesendirian, hanya Allah yang mengetahui. Saya telah menjalani kesendirian selama kurang lebih 25 tahun dan tidak pernah, bahkan sedetik pun, saya ingin duduk di kursi singgasana kemasyhuran. Secara alami, saya merasa sangat benci duduk di tengah keramaian. Tetapi saya diperintah oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi, beliau menulis surat kepada ayahanda beliau untuk meninggalkan segalanya. Seolah-olah ini adalah semacam warisan kerajaan yang beliau tinggalkan. Ayahanda beliau masih memiliki 7 desa dan beliau meninggalkan semuanya semata-mata karena kecintaan kepada Allah Ta'ala. Beliau juga terkadang memberi nasihat kepada para pengikut beliau dalam hal ini. Dalam sebuah riwayat tertera bahwa Mia Muhammad Musa Sahib berkata, suatu ketika saya pergi ke Qadian, ada seorang mu'alaf, ia mengajukan permohonan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Wahai Huzur, izinkan saya, panen sudah siap. Dia adalah seorang tuan tanah yang besar. Saya harus membagi hasil panen dengan para petani. Pembagian hasil panen dilakukan dengan mereka. Beliau bertanya, berapa banyak hasil panennya? Lalu dijawab, wahai Huzur, sangat banyak. Beliau bersabda, saya telah meninggalkan banyak desa bawahan dan memilih pintu Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tinggallah Anda di sini untuk beberapa hari lagi. Perbaikilah keadaan agama dan serahkanlah urusan duniawi Anda kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberimu karunia. Pada saat ini, beliau pasti mengetahui keadaan orang itu sehingga beliau bersabda demikian. Tetapi beliau juga telah bersabda di tempat lain bahwa urusan dunia tidak boleh diabaikan sama sekali. Karunia yang telah diberikan Allah Ta'ala juga harus dihargai. Jadi, untuk mendidik seorang muslim yang baru, beliau memberikan nasihat ini kepadanya. Jadi ini juga sesuai dengan situasi yang ada. Setiap orang juga harus melihat keadaannya sendiri agar ia tidak tenggelam dalam dunia sampai benar-benar larut di dalamnya. Dan jangan juga memilih untuk melupakan dunia sepenuhnya sampai hak-hak dunia pun hilang. Jadi ada ajaran Islam yang seimbang dan ini harus dipegang teguh. Tetapi satu hal yang harus selalu diingat adalah jangan pernah meninggalkan Allah Ta'ala. Dalam hal ini kehati-hatian yang tinggi selalu diperlukan. Ini adalah beberapa segi tentang kecintaan serta ibadah beliau yang telah saya uraikan hari ini. Semoga Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini memberi kita taufik untuk benar-benar memenuhi hak ibadah yang sebenarnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita seperti halnya tanda seorang mukmin dan muslim sejati. Di hari-hari ini khususnya, banyaklah berdoa untuk para Ahmadi yang terikat dalam kesulitan dan dakwaan-dakwaan palsu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi para saudara Ahmadi. Ingatlah juga segenap umat muslim dalam doa-doa. Berdoalah juga untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semoga Allah Ta'ala melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari kejahatan mereka. Dan jika perang dan kehancuran itu telah ditakdirkan, maka semoga Allah Ta'ala selalu melindungi orang-orang yang tidak bersalah darinya, dan semoga Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.